Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu tipe kepribadian yang paling langka di dunia, yaitu INFJ. Singkatnya, INFJ adalah singkatan dari Introversion, Intuition, Feeling, dan Judgment. Hanya sekitar 1-3% dari populasi dunia memiliki tipe kepribadian ini, menjadikannya salah satu yang paling langka dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs. Dan individu dengan tipe kepribadian INFJ memiliki karakteristik yang unik. Mereka seringkali dikenal sebagai pribadi yang istimewa karena kecerdasan emosional mereka yang mendalam dan sifat misteriusnya. Namun meskipun kita mungkin telah mendengar banyak hal tentang INFJ, banyak asumsi tentang mereka ternyata salah. Jadi mari kita jelajahi lebih dalam beberapa tanda dari tipe kepribadian ini dan cari tahu apakah kamu mungkin termasuk di antara mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan setiap poin pentingnya. Yang pertama, mampu menyerap emosi orang lain. Salah satu ciri yang menonjol dari orang dengan tipe kepribadian ini adalah kemampuan mereka untuk menyerap emosi orang lain. Mereka memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap perasaan orang di sekitar mereka, mampu merasakan dan memahami emosi tersebut secara mendalam. Hal yang istimewa dari INFJ tidak hanya sekedar merasakan emosi orang lain saja, tetapi mereka juga cenderung menjadikan emosi tersebut sebagai milik mereka sendiri. Contohnya, jika seorang INFJ berada di sekitar orang-orang yang sedang merasa bahagia, mereka tidak hanya akan merasa senang, tetapi juga mengalami kebahagiaan secara emosional. Dan sebaliknya, ketika mereka berada di dekat seseorang yang sedang merasa sedih ataupun stres, mereka bisa merasakan dan memahami perasaan tersebut dengan mendalam. Kemampuan ini memberi INFJ keunikan dalam memberikan dukungan secara emosional. Mereka tidak hanya mendengarkan secara aktif, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada orang lain hanya dengan kehadiran mereka. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perfeksionis dan sering menunda-nunda. INFJ seringkali dikenal sebagai perfeksionis yang sering menunda-nunda. Mereka memiliki dorongan yang kuat untuk meraih kesempurnaan dalam segala hal dan seringkali berusaha melebihi batas kemampuan manusia biasa. Karena itulah, mereka cenderung menunda-nunda pekerjaan, bukan karena acuh tak acuh, tetapi karena mereka ingin memastikan bahwa setiap detail dan hasil akhir mencapai standar yang tinggi. Namun sifat perfeksionis ini juga membuat mereka rentan terhadap kritik. Komentar negatif atau kritik seringkali dipikirkan berlebihan oleh INFJ karena mereka sangat memperhatikan setiap aspek pekerjaan mereka. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, mereka belajar untuk menghadapi sifat perfeksionis mereka dengan lebih baik. INFJ mungkin mulai lebih berani untuk membiarkan diri mereka membuat kesalahan dan belajar darinya. Proses ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi, sambil tetap mempertahankan standar tinggi yang mereka usahakan dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, memancarkan pesona dan kehangatan. Salah satu tanda khas yang menonjol lainnya dari individu dengan tipe kepribadian ini adalah kemampuan mereka untuk memancarkan pesona dan kehangatan. Seringkali orang tidak merasa nyaman untuk menceritakan impian, ketakutan, atau rahasia terbesar mereka kepada orang asing. Namun INFJ memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga orang sering merasa nyaman untuk berbagi informasi pribadi dengan mereka. Mereka memiliki aura yang membuat orang di sekitar mereka merasa tenang dan damai. Hampir semua orang merasa senang ketika berada di dekat INFJ, karena mereka pandai menciptakan atmosfer yang mendukung. Mereka bukan hanya menawan dan dapat dipercaya, tetapi juga sangat baik dalam mendengarkan. Kemampuan ini membuat INFJ menjadi pendengar yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi juga mampu memberikan dukungan emosional yang besar kepada orang lain. Yang keempat, sensitif terhadap konflik. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung sangat sensitif terhadap konflik. Konflik bisa membuat mereka overthinking, karena mereka selalu berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekat. Mereka menginginkan agar orang-orang di sekitar mereka juga berusaha untuk mempertahankan hubungan yang positif seperti yang mereka lakukan. Ketika konflik ini muncul, dapat mengganggu optimisme dan kesejahteraan emosional. Mereka sering mengalami kesulitan tidur,
atau berkonsentrasi ketika mereka memikirkan konflik yang melibatkan diri mereka sendiri atau orang-orang yang mereka pedulikan. Terkadang dampaknya bahkan bisa dirasakan secara fisik, seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, atau gangguan lainnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa INFJ selalu berusaha menghindari konflik sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, mereka belajar untuk menghadapi konflik dengan cara yang lebih sehat. Mereka belajar untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan menetapkan batasan yang jelas untuk diri mereka sendiri, menjaga keseimbangan antara mempertahankan hubungan yang harmonis dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu berbakat dalam berbahasa. INFJ memiliki bakat dalam berbahasa yang luar biasa. Mereka cenderung suka menghabiskan waktu mereka sendirian dan mengajar aktivitas yang mereka nikmati. Ini membantu mereka menjadi individu yang berwawasan luas, dengan kemampuan kreatif yang tinggi dan pemahaman bahasa yang mendalam. Orang dengan tipe kepribadian ini sering lebih suka menulis daripada berbicara. Menulis memberi mereka wadah untuk mengekspresikan pemikiran dan ide kreatif mereka tanpa banyak hambatan. Namun ekspresi dalam bentuk tulisan kadang membuat mereka sulit dipahami oleh orang lain, karena mereka cenderung menghindari berbicara terlalu banyak kecuali memang diperlukan. Dan itulah pembahasan kita hari ini, di mana telah menjelajahi beberapa aspek yang membuat tipe kepribadian ini begitu unik. Dari kemampuan mereka untuk menyerap emosi orang lain, hingga kecenderungan mereka sebagai perfeksionis yang sering menunda-nunda. Setiap tanda membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah individu yang hangat dan memancarkan pesona, seringkali lebih terampil dalam mengekspresikan diri melalui tulisan daripada melalui kata-kata. Sensitivitas mereka terhadap konflik juga menunjukkan betapa pentingnya bagi mereka untuk mempertahankan harmoni dalam hubungan. Namun yang paling penting, INFJ terus belajar dan terus bertumbuh. Mereka menghadapi tantangan dengan bijaksana dan belajar dari pengalaman mereka untuk menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu salah satu dari kelima tanda yang sudah dijelaskan? Atau kamu ada pandangan lain terkait tipe kepribadian ini? Jangan ragu dan sungkan untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.